tindakan yang agresif. Tindakan agresif ini perlu diketahui bahwa tindakan agresif yang memiliki 3 kategori, yakni sengaja dilakukan atau dilakukan berulang kali, dan juga oleh karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, itu baru dikatakan perundungan. Jadi perundungan itu tindakan yang dilakukan berulang-ulang terhadap seseorang. Nah, itu baru bisa kita menyebutnya suatu perundungan. Kemudian di sini ada 2 pihak di sini, yakni si pelaku dan korban. Pelaku di sini adalah sekelompok orang atau orang yang berusaha mendominasi dengan melakukan suatu tindakan kekerasan atau bisa juga melakukan suatu pelecehan. Di sini dia memiliki tingkat empati yang sangat rendah, kemudian dia merasa tidak menyesal ketika dia melakukan hal itu, dan dia juga termasuk ke dalam seseorang yang antisosial. Sementara untuk korban sendiri adalah orang atau sekelompok orang yang menerima tindakan kekerasan itu, dan juga ada rasa tidak nyaman, cemas, harga diri rendah, seorang yang introvert, dan juga orang yang kurang percaya diri. Kemudian kalau kita melihat di sini dampaknya terhadap si korban di sini akan seperti tadi diucapkan bahwa bisa juga terlintas dalam pikirannya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Hal itu juga sudah ada kasusnya ya. Nah, ini adalah salah satu akibat dari perundungan. Siswa akan merasa konsentrasinya rendah, frustrasi, kemudian sedih, marah, cemas, berbagai emosi di situ muncul, sehingga seseorang berkeinginan untuk mengisolasi diri. Nah, bagaimana kita menindak atau bagaimana kita mengatasi kasus perundungan ini? Kalau kita lihat dari sekolah, di sini ada guru, kepala sekolah, kemudian ada orang tua dan juga peserta didik. Kita perlu bekerja sama. Apa yang akan kita lakukan menindak perundungan ini? Guru atau kepala sekolah ini perlu menjadi sosok yang mengayomi, sosok yang penuh kasih, sosok yang menjadi tempat untuk berlindung dari peserta didik. Dan juga usahakan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman di sini juga menyenangkan. Usahakan untuk menjadi tempat yang harmonis untuk kita bisa belajar. Kemudian juga usahakan untuk menggiatkan program anti perundungan. Kemudian untuk peserta didik usahakan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai adanya perbedaan. Kemudian mau menolong teman yang kesulitan, dan juga menjauhi tindak kekerasan dan laporkan jika ada tindak kekerasan. Kemudian untuk orang tua, usahakan orang tua untuk menjadi sosok yang mau mendengar keluhan dari anak-anak, kemudian jalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah jika untuk mengatasi sebuah permasalahan di sekolah, dan usahakan juga untuk bisa menanamkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya. Jadi usahakan untuk selalu berbuat baik kepada setiap orang yang ditemui. Nah, inilah peran dari guru, kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua. Dan bagaimana jika kita menghadapi kasus perundungan? Di sini kita perlu melaporkan kepada pihak yang berwajib di sekolah, bisa juga kepada pengawas atau dinas pendidikan, bisa juga jika ada kasus yang tindak kekerasan yang sudah sangat berat, bisa langsung laporkan atau dilibatkan aparat kepolisian, dan juga bisa kita minta bantuan dari tenaga profesional atau psikolog untuk memberikan terapi-terapi edukatif. Seperti itu kurang lebih.